Pelantikan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo melengkapi daftar formasi Geng Solo. Geng Solo merupakan sebutan bagi petinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Surakarta, tepatnya ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada 2005 hingga 2012. Dengan kata lain, Geng Solo merupakan orang-orang kepercayaan Jokowi saat masih meniti karir hingga meraih puncaknya sejak di Surakarta. Siapa saja mereka? Berikut ini daftarnya. 1. Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Hadi Cahyanto menjadi sosok pertama dari formasi Geng Solo yang merasakan karir militernya melesat pesat. Hadi diketahui pernah bersama Jokowi ketika bertugas di Surakarta pada 2010. Hadi saat itu menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo, tahun 2010 sampai tahun 2011. Saat itu, Hadi masih berpangkat kolonel. Ketika Jokowi menjadi presiden, abituren Akademi Angkatan Udara AAU 1986 ini seolah mendapatkan keberkahan. Pada 2017, Hadi dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara KSAU hingga 2018. Hanya menjabat setahun, Hadi langsung dipercaya menjabat sebagai Panglima TNI pada 2018 dengan menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Hadi purna tugas dari dunia militer dengan pangkat Marsekal pada 2021. Posisinya sebagai Panglima TNI digantikan Jenderal Andika Perkasa yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD. Pensiunnya Hadi dari TNI tak membuat hubungannya dengan Jokowi menjadi berjarak. Pada 2022, Jokowi mempercayakan Hadi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. 2. Maijen Widi Prasetyono, Panglima Kodam 4 Diponegoro. Mayor Jenderal Widi Prasetyono menjadi nama lain dari formasi Geng Solo yang merasakan karir cukup mulus. Jenderal Bintang 2 ini diketahui pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Saat itu, Widi merasakan kebersamaan dengan Jokowi ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ketika Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertamanya, Widi pun dipercaya menjadi ajudannya pada tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan pangkat kolonel. Setelah itu, Widi perlahan dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis di TNI AD, mulai dari Komandan Korem 074 Waras Pratama tahun 2017 sampai tahun 2018, Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma tahun 2018 sampai tahun 2019 hingga Kepala Staf Kodam 4 Diponegoro tahun 2020 sampai tahun 2022. Di tahun yang sama, Widi mendapat promosi jabatan dengan menduduki posisi sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Setelahnya, ia dipromosikan lagi menjadi Panglima Kodam 4 Diponegoro hingga sekarang. 3. Jenderal Agus Subianto, Panglima TNI. Jenderal Agus Subianto juga menjadi nama lain dari perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang masuk lingkaran Geng Solo. Saat Jokowi masih menjadi orang nomor 1 di Surakarta, Agus menduduki posisi sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta. Ketika Jokowi menjabat sebagai presiden, secara tidak langsung berdampak besar terhadap karir Agus. Hal ini terlihat dari melesatnya karir militer Agus di beberapa jabatan ketika berstatus sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat, mulai dari menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Khusus Korem 061 Surya Kencana, ia membawakan pengamanan wilayah teritorial dari Sukabumi, Cianjur, dan Bogor. Korem 061 juga bertanggung jawab atas keamanan Istana Bogor. Kemudian ia menjabat sebagai Panglima Kodam 3, Siliwangi, Wakil KSAD, dan Panglima TNI. Agus mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan Jokowi. Kedekatan ini disebut sebatas kerja, bukan personal. Jadi kalau kedekatan itu saya pernah juga. Kedekatan sama presiden itu saya saat menjadi Dandim Surakarta tahun 2011. Kedekatan ya kita kedekatan kerja ya gitu. Tas oriented, ujar Agus saat ditemui usai apel siaga di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023.
4. Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merupakan Kapolres Kota Surakarta pada 2011, sama halnya dengan perwira tinggi TNI yang disebutkan sebelumnya. Listio sama-sama telah mengenal Jokowi ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Pada periode pertamanya sebagai Presiden, Jokowi menunjuk Listio menjadi ajudannya. Setelah itu, karir Listio perlahan merangkak naik. Tercatat ia pernah menjabat sebagai Kapolda Banten, 2016, Kadif Propam Polri, 2018, dan Kabareskrim Polri, 2019. Pada 2021, Listio ditunjuk Jokowi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz yang purna tugas dari Korps Bayangkara. 5. Irjen Ahmad Lutfi. Kapolda Jawa Tengah. Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi menjadi nama lain yang merasakan puncak karir kepolisian yang berawal dari penugasan di Surakarta. Saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Ahmad Lutfi menduduki posisi sebagai Wakil Kapolres Kota Surakarta pada 2011. Setelahnya, Markas Besar Polri mempromosikan Ahmad Lutfi menjadi Kapolres Kota Surakarta pada 2015 dan analisis kebijakan Madya Bidang Sosial Budaya Badan Intelijen Keamanan, Baintelkam, Polri pada 2017. Kemudian, Wakil Kapolda Jawa Tengah pada 2018 dan Kapolda Jawa Tengah pada 2020 hingga sekarang. 6. Nana Sujana. Penjabat Gubernur Jawa Tengah. Nana Sujana menjadi nama terakhir dalam daftar formasi Geng Solo. Nana diketahui menggantikan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya, Ganjar Pranowo, yang masa periode pemerintahannya berakhir pada 2023. Selain sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah, Purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal ini diketahui merangkap jabatan sebagai Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam karir kepolisiannya, Nana tercatat pernah menjadi Kapolrestabes Surakarta pada 2010 ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Surakarta. Jabatan strategis yang diemban Nana di lingkungan Polri diantaranya Wakil Kapolda Jambi, 2015, dan Wakil Kapolda Jawa Barat, 2016, kemudian Kapolda Nusa Tenggara Barat, 2019, Kapolda Metro Jaya, 2020, Kapolda Sulawesi Utara, 2021, dan Kapolda Sulawesi Selatan, 2022.